Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini, khutbah kita berjudul kriteria pemimpin yang Allah ridhoi. Kaum muslimin, pekan depan 14 Februari 2024 pemerintah kita, negara kita menyelenggarakan hajat nasional dalam rangka memilih pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif. Dalam Islam, memilih pemimpin hukumnya wajib. Wajib. Bahkan tidak ada dua orang berjalan kemanapun, kata Nabi, harus ada amirnya, ada pengendalinya. Untuk itu khatib meyakini masalah ini urusan akidah, bukan peribadatan, bukan etika, bukan akhlak, tapi masalah pemimpin, masalah akidah. Di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, siapa yang kita pilih, apakah sesuai kriteria Allah atau kemauan kita. Untuk itu khatib menyampaikan pesan Allah di mimbar ini agar kita memilih pemimpin yang Allah ridhoi. Atau kalau kita yang hadir ini calon pemimpin dan terpilih nantinya, amalkanlah kriteria ini agar Allah ridha dengan yang kita pimpin. Konsekuensinya apa? Kalau yang jadi pemimpin nanti yang Allah ridhoi, maka rahmat Allah, berkah Allah, ridha Allah diturunkannya kepada kita, sehingga Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, tentram, nyaman, adil, makmur. Tapi ingat, kalau yang dipilih pemimpin yang Allah tidak ridha, tentu konsekuensinya apa? Allah cabut berkah negara itu, diambil rahmatnya, Allah enggak ridha. Akhirnya apa? Antara mereka yang memimpin, yang dipimpin saling tidak menghargai. Kekacauan di mana-mana, keamanan tidak didapatkan, berkah dicabut. Seperti kita hidup seperti ayam mati kelaparan di lumbung padi. Padinya banyak, makanannya melimpah ruah, tapi mati kelaparan. Akibat Allah enggak ridha. Untuk itu, supaya Allah ridha, jadilah kita pemimpin yang Allah ridha. Memilih orang yang Allah ridha.
dasar khutbah ini kita ambilkan dari Al-Quran, surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-128. Apa kata Allah? Cuplikan di tengah-tengah ayatnya. Innal arda lillah. Bumi ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Bumi ini milik Allah, segala isinya milik Allah. Karena bumi milik Allah, yurithuha, Allah hanya wariskan, Allah hanya ridha sebagai pengelola bumi ini, may yasha'u min ibadih, hamba-hamba yang Allah kehendaki. Allah hanya ridha, pewaris bumi, pemimpin di bumi itu adalah hamba-hamba yang Allah ridha, yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Allah jelaskan pada surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-105. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sudah menjadi ketetapan Allah dalam semua kitab, baik dalam kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Al-Quran. Tercatat di sana bahwa bumi ini hanya Allah wariskan, pemimpinnya itu hamba-hamba yang soleh, ibadiyas solihun, hamba-hambaku yang soleh. Pilihlah hambaku yang soleh. Kalau kalian terpilih, jadilah kalian pemimpin yang soleh. Apa kriteria soleh? Apa kriterianya? Allah jelaskan lagi. Surat yang ke-22 Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Yang soleh itu kata Allah, bukan kata ustad, bukan kata kiai, bukan kata jurkam, tidak, tapi kata Allah. Yang pertama, aqamus sholah, mereka mendirikan sholat. Yang kedua, wa atauz zakah, mereka tunaikan zakat. Khatib baca di bermacam kitab tafsir yang mu'tabar. Mendirikan solat, tidak hanya sekedar solat, tidak. Tunaikan zakat, tidak hanya dia dermawan, tidak. Terus apa maknanya? Yang pertama, dirikan solat artinya bagus hubungannya dengan Allah, nampak ketaatannya dalam hidup ini, agamis orangnya, beragama dia, takut kepada Allah dia, takut sama Allah, hidupnya penuh dengan keagamaan, perintah Allah dikerjakannya, larang Allah tinggalkannya, hidupnya penuh agama. Itu artinya bagus hablum minallahnya. Yang kedua, tunaikan zakat artinya mereka orang dermawan. Dermawan maksudnya bagus hablum minannasnya. Kalau 3 capres-cawapres, tentu kita teliti, tabayun, tanya hati nurani, kira-kira siapa selama ini yang kita tahu yang peduli rakyat, yang bagus minannasnya. Allah katakan, tanya hati nuranimu. Berarti bagus minallahnya, bagus minannasnya, peduli rakyatnya tampak kelihatan.
Dia pro rakyat, pembela rakyat. Ketika ekonomi susah, dia turun mengatasi ekonomi umat. Ketika umat nggak makan, dia kasih makan umat itu. Khatib meyakini bukan merakyat, tapi peduli rakyat. Siapa mereka? Tanya hati nurani. Toh di akhirat nanti diminta jawaban. Semua kita diminta nanti oleh Allah, tanya oleh Allah. Kalau kita pilih karena Allah, Allah akan berikan kita hidayah. Kalau kita pilih karena kepentingan, karena hubungan kekeluargaan, hubungan darah, hubungan suku, nanti di akhirat Allah minta pertanggungjawabannya. Itu yang kedua. Bagus minallahnya, bagus minannasnya. Ke Allahnya sempurna, ke manusianya dia peduli. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf. Ucapannya, sikapnya, tindak tanduknya mengajak orang berbuat baik. Tentu orangnya baik duluan. Mustahil nyuruh orang buat baik kalau dia nggak baik. Jadi perlu pribadinya baik, orang yang berakhlak mulia, dan dia mampu mengajak orang untuk baik-baik. Yang keempat, wa nahau anil munkar. Wa nahau anil munkar. Mereka punya prinsip, punya ketegasan, punya keberanian memberantas kemaksiatan, memberantas kemungkaran. Dia berani. Inilah kata Allah, wal akibatu lil muttaqin. Inilah akibat kesudahan bagi hamba yang bertakwa. Kalau kita pilih yang bertakwa, maka negaranya menjadi bertakwa. Kalau dipilih pemimpin yang tidak bertakwa, negaranya tak bertakwa. Allah hanya menurunkan pemimpin ke suatu negara sesuai apa mau rakyatnya. Apa mau rakyatnya? Kalau rakyatnya maunya yang nggak benar, nggak baik, pilih nggak baik. Allah kasih nggak baik itu. Apa maunya? Tapi akibatnya tanggung kata Allah. Tapi Allah menuntun kita, pilihlah sesuai kriteriaku. Istikharah kalau bisa, istikharah. Karena Allah kita pilih mereka. Dan khatib menyarankan jangan sampai golput, jangan sampai nggak milih. Kenapa? Allah menanyakan mana perjuanganmu untuk negaramu, mana perjuanganmu untuk bangsamu, mana perjuanganmu untuk menegakkan yang hak. Hasan al-Basri mengatakan negara akan hancur, akan rusak bukan hanya karena penjahat, tidak, tapi justru negara hancur karena orang yang baik-baik cuma diam atas kerusakan, diam atas kejahatan yang ada, tidak peduli. Mudah-mudahan menambah istiqomah kita. Semoga Allah datangkan nanti pemimpin ke negara kita ini, baik dia presiden, wakil presiden, atau para menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, sampai lurahnya, RW-nya, RT-nya, hamba-hamba yang Allah ridhoi. Dan wakil-wakil kita di DPR, di parlemen, semoga juga Allah ridhoi semuanya, sehingga semuanya menjadi hamba yang siap berubah dari tidak baik menjadi baik. Dengan demikian insya Allah ke depannya Indonesia menjadi negara seperti Sabah yang dulu kalanya. Negaranya adil, makmur, aman, sentosa, apapun ditanam menjadi. Jangankan kaya raya, miskin pun dia tapi bahagia. Mudah-mudahan lancar acaranya besok, tanpa ada kegaduhan, sukses semuanya, dan saling menghargai. Yang terpenting siapapun terpilih, kita besar hati menghargainya. Hargai. Yang terpilih siapa, hargai, taati. Itu pemimpin kita. Itu pemimpin kita. Berjuanglah memilih yang terbaik, tapi siapapun jadi, hargai dia. Begitu Islam hargai. Walaupun yang jadi bukan kemauan kita, jangan berontak, nggak boleh di Islam, nggak boleh. Walaupun yang jadi bukan kemauan kita, hargailah. Semuanya Allah izinkan terjadi.
Yang terpenting berjuang dulu. Jangan kalah oleh burung pipit. Jangan kalah oleh kata yang membela Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah, bangsa rakyat Indonesia dikasih hidayah oleh Allah sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana pemimpin yang Allah ridha, mana yang Allah tidak ridha, sehingga nanti datangkan betul-betul pemimpin yang Allah ridhoi, rakyatnya pun Allah ridhoi pula. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.